Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Bincang hari ini. Kita masih membahas tema kita, Festival Teater Banten dan juga isu kita hari ini. Akan berlangsung pada 20 sampai 22 Juli 2023 mendatang. Tempatnya Di Amphitheater Guriang ya, di Kabupaten Lebak. Lebak, Warung Gunung ya. Warung Gunung. Oke. Terbuka untuk umum Itu terbuka untuk umum dan gratis. dan gratis. Jadi tinggal datang Tinggal datang, menyaksikan pementasan. Itu nanti kita share juga jadwalnya. Ada 3 hari Ya, dan setiap harinya itu ada 4 pertunjukan. 4 pertunjukan. 3 dan 4. Ada yang 3, ada yang 4. Ada yang 3, ada yang 4 ya. Boleh datang tanggal 20, 21, 22 atau 3 hari sekalian ya, Iya. agar bisa menyaksikan semua pementasan teater yang sudah dikemas oleh teman-teman Ya, komunitas betul. teater di Banten ya. Oke, saya mau ke Kang Imaf. Kang Imaf, bagaimana teman-teman komunitas kembali memaknai isu kita hari ini? Apa yang sudah sedang dirabu oleh teman-teman komunitas kembali? Ya, sebelumnya sebetulnya kan agenda dari FTB ini kan, kalau aku sih ngebacanya gitu ya, dan beberapa teman-teman yang di komunitas kembali gitu, yang paling utama itu ya adalah mewacanakan teater itu sendiri gitu di Banten gitu. Ya karena memang teater sendiri di Banten ya belum ya ekosistemnya belum tumbuh gitu kan, sedang tumbuh lah katakan seperti itu. Nah, aku rasa FTB ini ya akhirnya menjadi satu bentuk bentuk apa ya bentuk ya ingin memetakan perteateran di Banten itu sendiri gitu. Kalau komunitas kembali sendiri kan sebetulnya kami sudah mengambil mungkin ini yang ingin kami jadikan ciri dari komunitas kami sebetulnya gitu. Kami konsen itu di teater pemberdayaan sebetulnya gitu kan. Kami terjun di sebuah masyarakat, terus kemudian melakukan analisis sosial, terus kemudian bukan hanya menjadi fasilitator di masyarakat, kami juga tetap ingin ada pembelajaran dari ketika terjun itu gitu. Jadi fasilitator sekaligus kolaborator gitu tuh. Nah, kalau di FTB ini sendiri gitu karena memang formatnya berbeda gitu tuh. Akhirnya isu yang paling dekat dengan kami gitu, dengan kita gitu tuh, yang ingin ditampilkan gitu tuh. Nah, ini sebetulnya masih dalam proses latihan, masih dalam proses latihan. Terus kemudian kemarin sih kami memiliki kegelisahan di isu sosial media sebetulnya gitu kan. Ya, sosial media bagaimana itu berpengaruh ke kami sih ngebacanya gitu tuh, ngebacanya ya semakin tahun aku baca juga tuh tentang ilmu neurologi gitu, ilmu tentang ini gitu, tentang otak ya gitu, tentang otak gitu. Nah, itu menjadi kegelisahan kami gitu, bagaimana aku dengar gitu tuh, entah betul atau enggak belum kami teliti lebih jauh gitu, belum kami cari referensi yang lebih jauh gitu tuh, tingkat daya pikir manusia saat ini ya berkurang gitu tuh, berkurang katanya gitu. Nah, itu yang akan menjadi tema yang akan kami ulik gitu tuh, yang terus kami ramu gitu, dan akan menjadi satu penampilan gitu sebetulnya, lebih menampilkan sisi itu gitu tuh. Nah, itu mengambilnya dari sampel-sampel di media sosial gitu. Itu. Pantes ya kalau misalnya dibilang sekarang kok anak muda sekarang lupaan ya. Jangan-jangan mungkin bener. emang sudah Ya, ada penelitian ke ya, arah sana ya, Brain Kang Fog Imam. itu kan kami kemarin sedang membaca-baca itu gitu. Ya. Brain Fog itu. Oke, dan komunitas kembali nanti akan pentas pada tanggal 22. 22. Pukul berapa, Kang Imam? Pentas kedua itu jam berapa? Jam 8 ya? Jam 8. 8 malam. jam 8 malam. Wow, bisa sambil bermalam ya di Amphitheater Guriang, Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada waktu, karena ini waktunya juga malam, jadi sudah pulang kerja, jadi sambil refresh otak ya dari pekerjaan atau kantornya, bisa datang ke Teater Guriang. Oke, Kang Tirta, mumpung tadi juga dibahas oleh Kang Imaf, ini ada kegelisahan nih melalui media sosial. Meskipun memang tidak dinafikan bahwa media sosial juga ini menjadi salah satu alat untuk kita juga menginfluence teater itu sendiri ya, Kang. Seperti apa, Kang? Karena kalau misalkan media sosial itu digunakan dengan semestinya, itu pasti akan mendorong exposure komunitas, exposure hal-hal yang kita bangun. Nah, karena
sekarang itu kan banyak yang menggunakan media sosial tidak semestinya. Artinya banyak konten-konten juga yang mengarah ke hal-hal negatif, tapi banyak juga konten-konten yang mengarah ke hal-hal yang positif. Positif. Nah, ini ada dualisme di sini, tinggal masyarakat itu harus memilih. Artinya kita juga harus di dalam diri manusianya itu sendiri harus cerdas bagaimana memfilter informasi yang dapat diterima oleh dirinya sendiri. Nah, untuk media sosial di dalam FTB ini memang kita udah membangun apa istilahnya beberapa akun media sosial yang nantinya akan bisa dipakai terus-menerus beberapa tahun ke depan. Amin. Mudah-mudahan ya. Amin. Maksudnya ini kan rencana kita memang harus berkelanjutan. Setiap tahun itu harus diadakan karena itu tadi untuk membangun ekosistem. Nah, persoalannya dengan media sosial adalah sebetulnya itu juga bisa menjadi ekosistem di dalam teater juga, karena bukan cuma pertunjukannya, bukan cuma penontonnya, tapi bagaimana penonton mendapatkan informasi terkait jadwal misalkan. Itu bisa dimanfaatkan, sangat bermanfaat. Tinggal kita bagaimana bijak menggunakannya. Ya. Begitu. Oke, bisa digunakan ke arah positif Iya. tadi untuk mempublikasikan juga seperti apa teater. Salah satunya jadwal bisa dilihat di akun Instagram atau mungkin Akun Facebook Instagram ada Festival Teater Banten. Festival Teater Banten. Bisa di-follow. Bisa di-follow ya, bisa di-update juga terkait dengan jadwalnya di sana. Oke, saya mau kembali ke Kang Imaf. Kang Imaf, apakah juga teman-teman komunitas kembali media sosial biasanya sangat dekat juga dengan generasi sekarang nih ya, milenial. Apakah cukup antusias saat ini anak-anak muda? Ya pasti selalu itu kan yang dilihat kan gitu. Iya. Karena memang itu menjadi satu hal yang memang nggak bisa lepas kan pada akhirnya gitu, nggak bisa lepas. Apa ya, ya itu menjadi penting juga memang gitu, menjadi penting. Informasi itu kan dari situ banyaknya sekarang kan gitu, bagaimana kita memfilter informasi tersebut aja gitu kan. Jadi ya memang di komunitas kembali sendiri lebih banyak anak-anak muda kan gitu yang memang bergabung gitu, yang memang nggak bisa lepas dari media sosial itu sendiri gitu. Termasuk komunitas kembalinya pun ya punya tentunya gitu kan. Iya. Iya, dan tidak apa-apa ya ketika latihan mereka update gitu ya Nggak anak-anak muda ya. masalah. Tidak masalah. Ya itu mungkin udah jadi apa ya, gaya yang sekarang mungkin gitu. Dan karena memang sosial media sendiri juga akan kita manfaatkan gitu di pertunjukan nanti itu gitu. Itu menjadi satu elemen juga gitu yang digunakan di dalam pertunjukannya nanti gitu. Betul. Dan ini sangat penting ya untuk menyebarluaskan tadi ya pementasan teater dan juga FTB ini. Nah, saya kembali ke Kang Tirta. Kang Tirta, sejauh ini seperti apa dukungan dari pemerintah? Apakah ini FTB ini kali pertama ya dilaksanakan di Banten? Ya, betul. Apakah Untuk pernah boleh ya? FTB ini yang kami yang kami lakukan itu memang pertama, walaupun ada beberapa tahun lalu ada festival yang bertajuk teater dan itu judulnya juga beda-beda juga ya, maaf ya. Judulnya beda-beda. Nah, untuk tahun 2023 ini memang kami mengawali dan alhamdulillahnya memang didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten di bidang budaya. Nah, dari situ memang tidak full funding, tapi juga kita mencari alternatif lain agar bisa terlaksana festival ini. Jadi seperti contoh equipment itu swadaya juga, artinya siapa komunitas mana yang punya equipment itu boleh dibawa. Karena memang dari 10 komunitas ini mereka pilih venue-nya itu berbeda-beda. Jadi di Teater Guriang itu ada beberapa spot. Ada beberapa spot yang dimanfaatkan untuk art space-nya mereka. Nah, tidak cuma di amphitheater. Kalau amphitheaternya memang sudah ada. Ada juga yang milih di kolam kemarin tuh ya.
ada yang milih di Pekarangan Jati, jadi ada yang milih di Saung-Saung. Nah itu kan semacam kesulitan juga terkait equipment. Nah makanya disonding juga kepada teman-teman peserta untuk memenuhi teknis, hal-hal teknis setiap komunitas atau setiap peserta itu ya dianjurkan untuk membawa equipment tambahan seperti Equipment itu. tambahan sendiri ya. Ya artinya kan itu juga sinergitas antara komunitas atau setiap peserta. Itu juga nanti kedepannya pasti pada pelaksanaan itu ada nanti saya pinjam ini, pinjam itu juga kan itu ekosistem yang mulai sedikit-sedikit dibangun secara tidak langsung, karena yang namanya ekosistem itu kan istilahnya kita saling membutuhkan dan saling menguntungkan gitu. Hal-hal kecil itu yang perlu dibangun dari sekarang untuk kedepannya bisa jadi lebih mapan lagi teater yang ada di Banten gitu. Ya, baik, ada makna gotong royong tadi di sana. Itu dia. Dan juga saat ini sebetulnya memang sudah saatnya kita berkolaborasi ya Kang Tirta. Tidak lagi zamannya sendiri-sendiri. Kalau misalnya kolaborasi ini bisa menjadi kekuatan yang lebih besar lagi. Betul. Kang Imaf, mungkin boleh dijelaskan ke pemirsa kenapa sih kita harus datang ke FTB? Nah, ini mungkin untuk pemirsa, masyarakat, apalagi anak-anak muda. Kenapa kita harus datang? Pertama jarang kan ya festival teater Banten gitu. Nah ini mungkin terus kemudian tadi menarik gitu kan sesuai dengan wacana teater saat ini kan yang site spesifik gitu, nggak terlepas daripada gedung dan sebagainya, dan itu sebetulnya sudah menjadi tradisi di Banten sendiri kan. Walaupun itu tadi Kang Tirta bilang itu sebetulnya bentuk dari penyiasatan dari ketidakpunyaan kita gitu. Ternyata kita masih punya spirit untuk terus berkarya gitu. Tapi itu malah menjadi wacana terkini kan gitu. Bagaimana ruang-ruang publik, ruang-ruang yang sekiranya itu tidak umum dilakukan untuk pertunjukan gitu, ternyata itu bisa disulap menjadi satu ruang yang direspon untuk pertunjukan gitu. Nah, itu mungkin akan ada kejutan-kejutan kan di sana dari setiap pesertanya gitu. Terus kemudian ya tadi itu gitu, dari tema sendiri kan kami dibebaskan gitu sebagai peserta gitu. Mungkin ada masing-masing peserta itu punya pandangan, punya kegelisahannya masing-masing. Nah itu mungkin akan menjadi satu bahan refleksi untuk audiens atau penonton gitu kan, atau mungkin ya pokoknya akan ada banyak hal yang menyenangkan mungkin ketika datang ke Festival Teater Banten di 2023 ini. Oke, mulai pukul berapa setiap harinya Kang Imaf? Jam 7 ya? 7 ya? 19.30 setengah 8 sampai selesai nanti sampai ya. selesai. Pementasannya ada 3 sampai 4. Dan jangan khawatir juga, di sana juga ada tempat kopi ya? Ada. Kita menyediakan kopi gratis, makanan rebusan-rebusan gratis. Siap. Dan juga ini yang menariknya juga kalau misalkan venue-nya di Teater Guriang, jadi peserta yang malas pulang itu boleh bawa tenda sendiri. Wow. Karena selain art space di sana juga bisa difungsikan sebagai camping ground. Jadi ya sangat enak lah tempatnya. Maksudnya banyak sekali hal-hal yang pasti akan ditemukan di dalam Festival Teater Banten. Salah satunya yang ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan peserta memang ada dari penampilan dari Teater Payung Hitam juga. Teater Payung Hitam Bandung yang memang jarang-jarang pentas di Banten, udah festivalnya juga jarang, nah apalagi mengundang komunitas dari luar itu juga sangat jarang. Jadi untuk teman-teman yang memang punya ketertarikan terhadap teater itu sangat dianjurkan datang ke Festival Teater Banten. Oke, kalau kata anak-anak muda, ini tempatnya sudah estetis ya. Sudah estetis, Instagramable. Boleh berfoto-foto di sana. Dan sambil exposure juga teman-teman anak muda yang punya media sosial nih biasanya bisa update-update di sana juga seperti apa keseruan dari pementasan dari Festival Teater Banten ya. Sekali lagi 20 sampai 22 Juli akan dilaksanakan. Akan ada tadi juga pementasan teater dari Bandung, tidak hanya dari Banten, jadi jangan dilewatkan. Mumpung gratis ya. Mumpung gratis, tidak keluar ongkos ke Bandung.
Tidak ada tidak tiketing. ada tiketing. Karena kalau nonton teater di kota-kota besar itu minimalnya 50.000 itu untuk Betul. tiket. Itu belakang. Kalau nonton konser itu kelas festival. Nah, kalau pengen VIP kan itu harus merogoh kocek yang lebih dalam Betul. lagi. Ini kita sediakan gratis dan memang spiritnya spirit kolektif yang dibangun untuk itu menumbuhkan ekosistem teater yang ada di Banten. Oke, saya jadi ingat nih ketika zaman ngampus dulu nonton teater koma di Jakarta, karena memang membeli tiket yang lebih paling murah, ini ada ini ketutup pilar ya. Ketutup Jadi pilar. ketutup pilar, jadi agak terganggu untuk menontonnya. Baik Kang Imam dan Kang Tirta, kita masih ada satu segmen terakhir. Kita akan melihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di streaming Sultan TV. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini.